Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis Pas FM, saat ini kita masuki sesi analisa falas. Dan untuk itu, saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni, selamat sore mitra bisnis. Oke, baik Pak Rio, ini kabar yang cukup mengembirakan. Hari ini rupiah kita terpantau menguat di tengah-tengah tren penguatan dolar Amerika terhadap other currency. Nah, ini apakah faktor pengumuman inflasi yang dikatakan melandai yang menjadi pengaruh dari pergerakan rupiah kita, atau ada faktor lainnya Pak Rioli? Ya, saya pikir pertama saya sepakat dulu ya bahwa inflasi kita yang minggu lalu dilaporkan sedikit melandai, itu memberikan dampak juga ke rupiah kita. Nah, namun kalau kita lihat sekilas di pergerakan minggu lalu sebenarnya tidak terlalu besar baik pergerakan USD maupun pergerakan IDR kita ya. Jadi masing-masing dua-duanya terjadi pelemahan untuk pergerakan satu minggu, di mana DXY itu melemah sekitar 0,19% dan rupiah kita melemah 0,2%. Nah, namun sebelum kita coba untuk melakukan proyeksi, kita akan coba lihat dulu di minggu lalu. Sebenarnya ada beberapa kondisi kejadian ya yang sering kita bahas di minggu lalu, masalah debt ceiling. Betul. Ya, seperti sudah kita bahas juga di minggu lalu bahwa kemungkinan besar memang ini akan disetujui. Ya, karena US sendiri tidak mungkin, menurut saya tidak mungkin akan mengorbankan kondisi yang ada. Kemudian juga ada data non-farm payroll yang relatif cukup baik, penambahan lapangan kerja cukup baik. Nah, namun ada dua kondisi yang sedikit kontradiktif untuk US dollar sendiri. Yang pertama itu adalah angka pengangguran. Jadi angka pengangguran US minggu lalu tercatat 3,7% dari sebelumnya 3,5%. Saya kira ini lompatan 0,2%, ini cukup tinggi ya, untuk US sendiri. Kemudian ada isu. Ini bukan sekedar isu ya, jadi berdasarkan juga Fed Rate Monitor Tools, itu kemungkinan besar 15 Juni ini The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya. Jadi walaupun schedule-nya adalah pengumuman suku bunga, tapi kemungkinan besar tidak naik. Artinya dua kondisi ini bertentangan dengan dua kondisi awal tadi, yaitu debt ceiling disetujui, kemudian non-farm payroll bagus. Nah, biasanya kondisi seperti ini saya sering sebut ini sebagai kondisi tarik menarik ya. Jadi di satu sisi menguatkan, di satu sisi melemahkan. Nah, dalam situasi seperti ini maka potensi US dollar menurut saya di minggu ini akan cenderung bergerak flat. Ya, artinya akan cenderung ke samping ya, akan cenderung stagnan. Nah, ini kita bisa lihat dari kondisi harga sampai dengan sekarang. Ya, dolar indeks ada di angka 104,27. Kalau kita lihat di candle weekly-nya, ini adalah menempel ya. Jadi apa yang saya gambarkan tadi, sementara adalah terjadi, artinya tidak ada pergerakan yang signifikan. Walaupun ini masih hari Senin ya. Nah, kemudian dari situasi itu, maka kita akan coba lihat bagaimana dengan rupiah kita. Dengan kondisi cenderung flatnya US dollar, saya juga memperkirakan IDR kita akan bergerak sama. Artinya tidak ada satu pergerakan besar dalam minggu ini. Paling tidak itu adalah sampai dengan 15 Juni. Mungkin kelamaan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ini perkiraan saya. Kenapa 15 Juni? Karena pada saat 15 Juni itu ada pengumuman suku bunga, biasanya diikuti dengan statement dari The Fed. Nah, ini yang akan mempengaruhi biasanya pergerakan ke depan. Nah, dengan kondisi yang cenderung flat ini, tentunya mungkin ada yang bertanya, condongnya kemana? Nah, kalau saya melihat rupiah kita flat dan condong melemah. Walaupun hari ini ada sedikit penguatan ya, sampai di 14.889. Tapi kalau saya lihat ini adalah sebuah koreksi dan berpotensi untuk melemah kembali. Angka pelemahan saya pikir itu mungkin di sekitar 14.990. Mungkin akan kembali ke area sana.
Nah, ini didukung juga dengan situasi yang pertama ada, kalau kita lihat di minggu lalu, itu ada capital outflow sekitar 1,74 triliun. Kemudian yang kedua, semakin dekat kita dengan 2024, ini suhu politik juga cenderung mungkin akan sedikit demi sedikit memanas. Nah, biasanya ini kurang begitu baik untuk rupiah kita ya, kebiasaannya. Maka saya kalau disuruh memilih, rupiah adalah stagnan, condong melemah untuk minggu ini dengan target angka seperti tadi 14.900. Oke, kalau kita bicara data, nanti malam kebetulan ada pengumuman data ASM, non-manufacture PMI, dan juga service PMI. Apakah pengaruhnya akan cukup besar juga untuk pergerakan hard currency dan juga gold malam nanti, Pak? Kalau menurut saya untuk USD PMI ini tidak akan berpengaruh banyak. Oke. Menurut saya ya, tidak akan berpengaruh banyak. Mungkin kalau kita lihat minggu ini yang bisa sedikit berpengaruh kuat adalah nanti hari Kamis di bagaimana angka pengangguran trendnya seperti apa, karena kemarin minggu lalu itu kan dua data itu saling bertolak belakang ya, jadi NFP-nya bagus tapi penganggurannya nambah. Nah, biasanya urusan tenaga kerja, nah kita akan pantau lagi di hari Kamis ini bagaimana, apakah betul ada penambahan angka pengangguran untuk jobless claim-nya. Kalau betul, maka ini jelas tidak baik untuk US, dan kalau misalnya kedepannya kecondongannya saya pikir bisa dimanfaatkan untuk sell USD. Ya, karena kalau kita lihat overall, walaupun ada dua kondisi, yaitu dip ceiling dengan NFP yang baik, tapi saya bisa mengatakan bahwa saat ini USD tidak baik-baik saja, atau negara Amerika tidak baik-baik saja. Apa dasarnya? Ya, orang atau negara itu sampai tubir curang menunggu antara default atau tidak default, jelas itu adalah sebuah kondisi yang tidak baik saja, toh. Nah, saya pikir itu. Jadi kalau saya ditanyakan kecondongannya, saya lebih condong ke USD adalah dalam. Oke, tapi paling tidak dalam minggu ini USD Index itu masih akan bergerak di kisaran 104, bertahan di posisi seperti itu ya? Ya, saya pikir akan bertahan seperti itu. Mungkin bagi pelaku pasar bisa memanfaatkan untuk sell high buy low. Artinya kalau sudah bergerak terlalu tinggi, kita bisa lakukan sell, kemudian sudah terlalu rendah, kita bisa melakukan buyback. Artinya kemungkinan akan terjadi konsolidasi seperti itu. Oke, nah spesifik untuk gold paling tidak masih akan bergerak di kisaran 1940-an dan sekitar segitu saja ya paling tidak, Pak ya? Nah, untuk gold juga sama ya. Minggu lalu kalau Mas Denny masih ingat, kita memprediksikan bahwa gold kemungkinan turun. Walaupun untuk terjadi penurunan di akhir pekan itu dia sempat naik dulu cukup tinggi ya, sampai 1980-an ya. Nah, menurut saya juga sama dengan kondisi US dollar yang seperti itu, maka potensi gold untuk bergerak bolak-balik di minggu ini juga cukup besar. Artinya kembali lagi bisa dimanfaatkan untuk sell high dan juga buy low. Jika sudah ada pergerakan yang cukup signifikan ke atas, bisa diambil sell dan juga sebaliknya. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak sampaikan, dan pastinya sukses Pak untuk Bapak. Ya, terima kasih Mas. Ya, mitra bisnis Pas FM, itulah tadi diskusi saya bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Kami yakin dan percaya apa yang kami diskusikan di sore hari ini bisa menjadi bagian dari panduan Anda dalam berinvestasi di pasar forex dan juga pasar gold, khususnya untuk malam nanti. Dan pastinya keputusan untuk berinvestasi tetap ada di tangan Anda. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda semua. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.